motoran mah ka Bali. ...956 km. Ya, hampir menyentuh angka 1000. Sebuah angka yang bukan sekedar deretan digit di odometer, tapi adalah saksi dari setiap peluh dan debu yang kami telan sepanjang jalur lintas Jawa. Sisa jarak menuju angka 1000 itu sengaja kami sisihkan untuk dihabiskan di sini, di Pulau Dewata. Perjalanan demi perjalanan, istirahat demi istirahat telah kami lalui. Rasanya melelahkan, jelas. Tapi rasa lelah itu seketika menjadi mata uang yang pantas untuk membayar lunas mimpi kami sampai di pulau ini. Sebab bagi kami, aspal bukan sekedar jalan menuju tujuan. Ia adalah guru yang mengajarkan bahwa sejauh apapun kaki melangkah, rumah adalah tempat untuk pulang, namun perjalanan adalah cara untuk merasa hidup. Tiga provinsi, puluhan kabupaten, mulai dari hiruk-pikuk Jawa Barat, tenangnya Jawa Tengah, hingga panasnya Jawa Timur, akhirnya kami tiba di titik ini. Kami tidak menuntut banyak dari Bali. Tidak ada ambisi untuk menaklukkan semua tempat wisata. Bagi kami, tiba di sini dengan raga yang utuh, nafas yang masih beraturan, dan kesehatan yang terjaga adalah sebuah kemewahan yang seringkali luput dari rasa syukur. Kami bingung harus bercerita dari mana. Senang, itu udah pasti, tapi selebihnya sulit diungkapkan. Perjalanan ini sudah terlalu jauh ke timur, hingga rasa ini begitu sulit untuk diutarakan. Biarlah heningnya mesin motor yang bicara bahwa kami sudah sampai. Ayo 104. Baju Bali. Murah saja, ayo beli. Murah saja ini. Berapa beli? Murah saja. Berapa beli? Cuma 5.200 beli. Mana rice cookernya? Sekarang lanjut ke mana, Pak? Nusa Dua. Wush, nyampe juga ke Bali, man. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never... Jam 9 pagi, matahari sudah cukup tinggi, dan kami pun sudah bersiap. Terlambat. Mungkin bagi sebagian orang, tapi bagi kami, Bali adalah bonus. Waktu yang kami habiskan bersama di sepanjang aspal kemarin sudah jauh dari cukup untuk mempererat tali persaudaraan yang kami sebut keluarga. with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Rencana awal sudah tersusun rapi. Nusa Dua, Pandawa, Uluwatu, hingga Jimbaran. Namun, setelah melakukan rapat meja bundar yang sebenarnya tidak bundar-bundar amat, ego harus kami lipat. Uluwatu dan Jimbaran kami coret dari daftar. Sore ini juga, kami harus kembali ke arah Gilimanuk. Kami harus realistis. Esok adalah Minggu dan Senin. Dunia nyata sudah menanti.
Kami harus kembali menjadi pekerja yang taat dan teladan di Ciamis. Seringkali bagian tersulit dari sebuah perjalanan bukanlah saat menanjak atau berkelok, melainkan saat kita harus belajar untuk tidak egois. Karena perjalanan yang baik adalah perjalanan yang tahu kapan harus berhenti agar kita bisa kembali berangkat di lain hari. Tapi sudahlah, lupakan pekerjaan sejenak. Mari kita nikmati sisa waktu menuju Nusa Dua. Ada banyak jalan, tapi ada satu yang paling kami tunggu, Tol Bali Mandara. Bagi warga lokal mungkin ini biasa, tapi bagi kami, anak-anak dusun, melintas di atas tol laut pertama di Indonesia ini adalah sebuah pencapaian yang akan kami ceritakan berulang-ulang saat nongkrong di kampung nanti. Mandara, maju, aman, damai, dan sejahtera. Atau dalam Sanskerta berarti gunung di tengah laut. Dibangun hanya dalam 14 bulan, tol ini bukan cuma soal beton, tapi soal kecepatan dan keajaiban yang menghubungkan Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Uniknya, ini tol yang ramah buat kami para pemotor, ada jalur khususnya. Dan kalau angin laut sudah mulai marah di atas 40 km per jam, jalur ini akan ditutup demi keselamatan. Sebuah pengingat bahwa manusia sehebat apapun teknologinya, tetap harus tunduk pada alam. Santai dulu di Nusa Dua Bali. Kumargi muslim janten teu ningali ka pantaina, cuma minum bungkul, minum cincau. Sempat mampir ke Pantai Geger, permata tersembunyi yang tenang, sebelum akhirnya kami merapat ke Pandawa. Hanya 7,5 kilometer, kulit mungkin sudah mulai perih terbakar matahari. Tapi itu tidak terasa saat melihat deretan patung Satria Pandawa dan Dewi Kunti yang menjaga tebing kapur ini. Di sini, saya melihat sesuatu yang lebih indah dari sekedar pemandangan. Saya melihat bapak-bapak gokil ini, energinya seolah tidak ada habisnya.
Benar kata orang, usia hanyalah angka. Melihat mereka, saya hanya berdoa satu hal. Semoga saat rambut saya memutih nanti, saya masih punya semangat yang sama indahnya dengan mereka. Masih punya sahabat yang mau diajak gila, menembus panas demi sebuah tawa di tepi pantai. Kami makan di sini. Emosi, kesal, lelah dan tawa tumpah jadi satu di meja makan. Masih sulit dipercaya, kita benar-benar sedang di Bali. Saatnya kembali ke kota. Destinasi wajib, Krishna oleh-oleh. Hati mungkin masih terkunci di pasir pantai, tapi raga harus bersiap mengais rezeki kembali. Kita bekerja bukan untuk melarikan diri dari hidup, tapi agar hidup tidak melarikan diri dari kita. Dan hari ini, belanja adalah cara kami menebus kerinduan mereka yang menunggu di rumah. Benda pertama yang dicari, daster. Ini adalah penghargaan untuk istri tercinta yang sudah mengizinkan kami berkelana berhari-hari. Ini bukan soal takut istri. Ini soal menghargai support sistem terhebat dalam hidup kami. Matahari mulai turun, dan kami pun harus bergegas menuju Jembrana. Tak terasa liburan ini sudah di penghujung episode. Setiap perjalanan selalu punya dua cerita, tentang kemana kita pergi dan tentang dengan siapa kita kembali. Bali mungkin hanya persinggahan, tapi memori yang tercipta di atas aspal 1000 km ini akan abadi. Bahkan saat mesin motor sudah dingin dan jaket sudah tergantung di lemari. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Karena petualangan sejati baru dimulai saat kita berani melangkah keluar dari pintu rumah.